Allahu Akbar, Bapak Ibu semuanya dimohonkan kekhusyuan kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya dimohonkan kepada Ketua DKM Al-Fadil Ustadz Haji Kaswadi untuk memberikan sambutan terkait kegiatan pada kesempatan di malam hari ini. Waktu dan tempatnya disilakan. Beda dengan yang lain-lainnya, mengadakan lomba memperingati Agustusan. Biasanya kita lomba kerupuk, lomba makan kerupuk, lomba ini. Tapi kita lebih memilih seperti begini. Kita melakukan perenungan bagaimana pengorbanan para pahlawan. Alhamdulillah, subhanallah, sambutan yang singkat, padat dan cepat, luar biasa. Bapak dan Ibu semuanya, yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah dari Bapak Haikal. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Bapak Haikal untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Ada kecamatan di tas, maaf. Maaf ya. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah. Bismillah wa watu amri ila Allah masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahi azzallah bismillahi jalallah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami bersyukur ya Allah kehadirat-Mu. Tidak satupun yang hadir di tempat ini ya Allah dan dia ada kesalahan, melainkan tutuplah semua kesalahan mereka yang hadir ya Allah. Tidak satupun yang hadir di sini ya Rabb dengan berkah dan nama pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah semua yang hadir ini ya Allah. Ya Rabbi, di antara yang hadir ada yang hidupnya belum senang dengan harta yang berlimpah. Berikan harta yang berlimpah kepada mereka yang hadir ya Allah. Dari yang halal, dari yang berkah. Ya Allah, dari yang hadir masih ada yang punya hutang ya Allah. Dengan asbab pengajian ini bebaskan hutang mereka ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajli wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah ya Rabbi, tidak satupun yang hadir dan dia sakit, melainkan angkat semua penyakit yang hadir ini ya Allah. Ya Rabb anta syafi la shifaa'un illa shifaa'uka shifaa'un la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabbi, tidak satupun yang hadir di tempat ini dan dia belum menikah, kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah. Yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan ya Rabb, yang bisa mengantar kepadamu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini melainkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wasahah, wa istiqomah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan mereka punya anak, anaknya di rumah tidak sempat hadir, muliakan anak-anak mereka ya Allah. Berikan mereka, anak-anak mereka menjadi qurrata ayun. Jadikanlah anak-anak mereka anak yang menutup aurat, anak-anak yang saleh wal salihah, anak-anak yang mujahid mujahidah, yang hafiz wal hafizah. Jadikanlah anak-anak mereka menyejukkan pandangan orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anak-anak mereka adalah anak-anak yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, yang sehat walafiat, yang sempurna ya Allah. Kirimkan jodoh bagi anak-anak kami ya Allah, jodoh dari sisimu yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi asbab bersatunya hati-hati orang Islam, menjadi ikatan ukhuwah Islamiyah untuk kembali membangun negara yang Kau amanahkan ini ya Allah ya Rabbi. Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afawa wal ghina. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal hadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji nabiyina Muhammad wa ala zurriyyati nabiyina Muhammad wa ala ummati nabiyina Muhammad wa ala ashabi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Amin ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair ya Allah ya farijal min kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kalau udah doa kayaknya udah cukupan gitu ya. Demikianlah yang kami sampaikan ya Allah. Sengaja saya doanya di awal untuk mengapresiasi yang hadir duluan, yang hadir belakangan kagak dapat doa loh. Bu, tadi saya doain yang datang ke sini dan dia belum menikah atau belum dapat jodoh, janda-janda tuh nggak dapat tuh barusan kalau datang belakangan itu. Kita doain semuanya ya, yang janda dilamar sama yang duda. Yang duda dapat yang janda. Amin ya rabbal alamin. Langsung habis ini amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapa tahu Allah kabulkan langsung ya. Hadirin, sebelum mulai, sebelum saya cerita tentang perjuangan, saya mau berterima kasih yang sebesar-besarnya. Wabil khusus pertama kepada DKM, kepada yayasan, ketua yayasan yang hari ini diwakili oleh beliau ini satu pengajian sama saya, ya, ya, di Menteng, keren pengajian di Menteng. Satu pengajian sama saya, ternyata ketemu di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Lama nggak ketemu beliau. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih atas segala undangan dan penghormatan yang luar biasa ini. Ketua DKM yang saya hormati, ketua DKM mana? Masya Allah. Yang tadi pimpin Asmaul Husna. Ya. Ini kesian ibu-ibu di belakang, apa disuruh bagi dua aja? Oh ada juga emak-emak ya Allah. Bu, di belakang. Ibu mau maju ke depan, maju aja sini. Enggak. Situ aja. Situ aja. Suka enggak adil pengurus. Kalau masjidnya kecil, ibu-ibu di belakang. Kalau tingkat, ibu-ibu di atas. Enggak pernah sini ibu-ibu bawa bapak di luar, enggak pernah begitu. Sekali ini boleh yuk, ibu maju ke depan, bawa bapak di luar ya. Ayo maju kalau berani. Berikutnya saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lingkungan, dari mulai Pak RT, Pak RW yang alhamdulillah telah mengizinkan Al-Fakir bicara dan hadir dan tidak ada penolakan, nggak ada pengusiran. Minimal sampai jam segini nggak diusir, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kepada Kapolres, Kapolsek yang mewakili dari lingkungan apa lingkungan namanya? Enggak, Kapolsek apa namanya? Cibodas.
Kapolsek Cibodas atau yang mewakili, yang Binsa yang mewakili, saya ucapkan jazakumullah khairul jaza, karena berarti berjalan tanpa hambatan. Karena kalau Bapak Ibu Polsek, Polres atau Binsa tidak mengizinkan, ini tidak terjadi juga. Saya ngomong begitu karena saya pengalaman diusir. Saya ngomong begitu karena saya pengalaman diusir. Ya, entah kenapa saya diusir, saya juga nggak ngerti. Apakah ada ucapan saya menghina presiden? Tidak akan pernah saya jamin. Saya bayar 1 miliar tunai. Siapa-siapa yang menemukan saya menghina presiden, atau menghina wakil presiden, atau menghina menteri, atau menghina pemerintah, atau menghina polisi, atau menghina TNI, saya bayar 1 miliar tunai. Saya udah ngomong itu di TV One, di Kompas TV, di IFC, di berbagai macam podcast. Tapi sampai sekarang nggak ada yang ketemu karena memang tidak pernah menghina. Haram di mulut ini untuk keluar untuk menghina. Tapi lihatlah sosial media kita, berbagai macam tuduhan udah kenyang, mulai dari Syiah, Wahabi, pengkhianat, belum lagi semua. Alhamdulillah, tenang aja kita. Yang penting berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada yang jemput Bib Al-Habib Michael Assegaf. Masya Allah, baru dengar Assegaf Michael gitu ya. Ya cuma di sini. Alhamdulillah Bib, jazakumullah khairul jaza. Pulang diantar ya Bib ya. Masa kayak jelangkung, pergi nggak diantar, pulang nggak dijemput. Ucapan terima kasih berikutnya kepada ibu-ibu yang membelikan snack kita nih. Ya, tanpa kehadiranmu nggak akan indahlah suasana. Ya, snacknya pasti dari ibu-ibu. Kopi juga alhamdulillah rabbil alamin diberikan. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu kontribusikan ini pengantar untuk memudahkan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bilang amin atau enggak amin, tetap dikabulkan, tetap kejadian. Karena ini sebuah janji. Sebuah janji yang pasti terjadi dari baginda tercinta tersayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa-siapa yang berjalan, melangkahkan kaki, memudahkan, meringankan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk menuntut ilmu, berkontribusi sekecil apapun untuk majelis ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu, Allah memudahkan baginya tariqan, jalan ilal jannah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang siapkan meja, kepada yang siapkan speaker, kepada yang jemput, apalagi diborong pahalanya semua sama yang jemput, karena beliau sebagai perantara untuk kita semua. Ya. Kepada yang cek sound system tadi ini, cek tes, itu juga bagian. Kepada yang bikin spanduk, kepada yang di malam-malam dirancang spanduknya, pokoknya semua yang membuat acara ini terselenggara, Allah Subhanahu wa taala mudahkan hidup antum semua. Allah muliakan kedudukan antum semua. Allah jadikan antum orang yang kaya raya dengan iman, kaya raya dengan harta, kaya raya dengan akhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau rekam sedikit karena ini unik, belum pernah terjadi dimanapun kecuali di Al-Izzah ini. Apa Al-Izzah ya? Baitul Izzah ini. Ini saya rekam sebentar, masuk ke dalam YouTube. YouTube nggak ada, udah diambil sama orang. Sebodoh. Saya kalau di foto bagus juga ya. Kok ada videonya? Maaf, ada lampunya, nggak boleh nih. Mata kita jadi suai. Sebentar, ini saya mau ngomong sosial media dan penting. Antum semua adalah sebagai saksi, ini belum pernah nih kejadian kayak begini. Hadirin yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, termasuk yang di sosial media bersama 6,7 follower setia, 6,7 juta follower setia. Saya sampaikan, saya sedang berada di Baitul Izzah, Komplek Arafah Islamic Village, Tangerang.
teman-teman di sini menyelenggarakan peringatan kemerdekaan kita dengan cara yang sangat unik. Banyak orang yang tidak memahami arti kemerdekaan, akhirnya hanya dirayakan dengan panjat pinang semata, ya. Tetapi itu boleh, nggak ada yang larang, dan itu bagus untuk menambah kegembiraan. Tetapi di Masjid Baitul Izzah ini, di lingkungan ini, selain diadakan lomba, juga diadakan suatu tabligh akbar untuk memahami dengan judul merenungi pengorbanan pahlawan dalam mengisi kemerdekaan di era perjuangan modern di antara para buzzer. Nggak ada. Di antara para buzzernya nggak ada, saya yang tambahin tuh ya. Ini judulnya. Sebuah judul yang amat sangat keren ya, dan sangat dahsyat. Ini yang hadir ya, yang hadir tuh. Ini yang jemput saya nih orangnya nih tuh ya. Ini jemput saya. Baik, atas juga ada emak-emak, di belakang juga, Bu. Lihat tuh ada emak-emak di situ. Bu, ini dilihat sama 6,7 juta follower. Wih ya. Ntar ya, yang nanti Ibu lihat ya di Facebook, Twitter, Instagram yang ada lingkaran. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Di atas dari itu semua, lebih dahsyat daripada nikmat kemerdekaan. Ntar masuknya ke nikmat kemerdekaan ya. Lebih dahsyat dari nikmat kemerdekaan, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu iman itu masuk merenung, masuk ke dalam sanubari, tidak lain tidak bukan karena perjuangan ayah kita masing-masing. Ayah kita dari gurunya atau dari kakeknya, dari ayahnya lagi, dari gurunya lagi, dari kakeknya lagi, atau kakek ke atasnya, dari guru ke atasnya, sampailah kepada para penyebar Islam di muka bumi sebelumnya, sampailah kepada penyebar Islam di Nusantara. Masuklah sebelumnya, ada 3 periode masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama periode sahabat Nabi, dimulai pada tahun 635. Rasulullah baru wafat 632. 635 sudah ada makam sahabat Nabi di Barus. Presiden Jokowi sudah hadir ke sana dan mengakui inilah makam para sahabat Nabi. Pada tahun 2014 diajaklah, 2014 apa 15 begitu atau 16 saya nggak ingat ya. Yang penting periode pertama, bukan periode kedua. Itu beliau membawa peserta dari konferensi Islam Asia Afrika di Bandung. Dia bawa ke acara Sibolga di Barus sana untuk melihat makam para sahabat. Merekalah penyebar pertama Islam ke bumi pertiwi ini. Setelah itu kemudian di tahun 646 periode kedua ya, oleh utusan daripada Sayyidina Utsman bin Affan yang tiba di Kalingga, Jepara. Di Kalingga, Jepara ini diterima oleh Ratu Sima, namanya Kerajaan Holing. Kalau catatan Cheng Ho, Holing. Kalau catatan kita Holing itu Kalingga, ya. Nah, di sanalah dimulai Islam disebar melalui periode kedua di tanah Jawa. Utusan Sayyidina Utsman bin Affan tidak lain tidak bukanlah keluarga Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tiba di Kalingga, Jepara. Belum menyebar ke seluruh pelosok. Datang lagi utusan yang ketiga di tahun 711 sampai 718. Tahun itu adalah tahun yang dibawa oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diterima oleh Raja Sri Indra Farman. Dulu kerajaan Sriwijaya Jambi Palembang menjadi satu, diterima dengan baik dan bahkan membuat Raja Sri Indra Farman masuk Islam. Setelah 3 periode ini terjadi kevakuman, akhirnya mulai masuk lagi 1400. Jadi mulai kurang lebih 700 tahun kemudian baru masuk kembali. Dan selama itu masuk 1, 2 tidak terlalu signifikan, tidak terlalu membuming dan tidak terlalu tercatat dalam sejarah. Dan barulah kemudian kehadiran Maulana Malik Ibrahim dari India diterima dengan baik. Dan kenapa? Karena diterima dengan baik karena pada waktu itu terjadi perang Paregreg, perang antara saudara di dalam tanah Jawa sendiri. Perang itu membuat berkecamuk, akhirnya membuat orang-orang di tanah Jawa dalam keadaan miskin dan kelaparan. Datanglah Maulana Malik Ibrahim di usianya yang ke-16 tahun, ada yang bilang 18, yang dikenal dengan ahli pengairan sebenarnya. Tidak mendakwah lebih dulu, tapi ahli pengairan.
Karena pada waktu itu masyarakat miskin, maka kemudian diajarkan cara bercocok tanam yang baik, cara pengairan yang baik. Akhirnya diterima dengan baik, dan dia diberi gelar yang namanya Sunan Gresik. Hadirnya di Gresik, dan seterusnya akhirnya menebarlah ke seluruh Indonesia. Kepada mereka kita ucapkan jazakumullah, terima kasih, radhiyallahu anhum, dan kita doakan dalam setiap doa-doa kita. Mungkin diantaranya ada nenek moyang kita, mungkin diantaranya ada kakek nenek moyang kita, mungkin bahkan diantaranya ada datuk-datuk kita. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang rajin mencatat. Tahun 1879 itu adalah kakek kami yang datang ke bumi pertiwi ini pada tahun 1908 dan bergabung dengan pergerakan-pergerakan di Indonesia. Pada tahun 1938 kami mendapatkan guntingan koran pahlawan-pahlawan yang hadir pada waktu itu, dan alhamdulillah guntingan koran itu kami simpan, kami pajang, kami hargai, karena kakek-kakek daripada kami juga adalah bagian daripada perjuangan menegakkan bumi pertiwi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Terlepas dari itu semua, saya cut cerita ini, akan kita lanjutkan nanti di bagian akhir. Kita balik ke paling belakang. Tidak lain tidak bukan, sebelum ini semua, sebelum kedatangannya kalau kita kan dibilang pedagang Gujarat dari India. Bohong Pak, bohong. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan di dalam kurikulum. Kalau ditulis Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1448, bohong. Saya menantangnya dengan menulis buku. Buku yang saya tulis ini adalah perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam masuk ke Nusantara, dan sampai dengan aksi-aksi menolak segala yang bertentangan dengan Pancasila. Ini buku yang saya tulis, saya bertanggung jawab atas pertanggungjawaban apa yang saya sampaikan hari ini. Islam masuk ke Indonesia jauh sebelum pedagang Gujarat. Islam masuk ke Indonesia sebelum Wali Songo. Islam masuk ke Indonesia sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebelum utusan dari Utsman bin Affan, dan merekalah keluarga Ibn Mas'ud yang pertama kali 635 Al-Fakir sudah datang ke makam-makam itu dan melihat dan memfoto makam-makam itu, dan itulah awal mulanya masa periode tidak jauh daripada wafatnya Rasulullah SAW. Hanya 2 tahun setelah wafatnya Rasul, saya menulis dalam buku ini dalam rangka untuk pertanggungjawaban. Nanti buku ini diberikan gratis semua, tenang, sabar ya. Hadiahnya ini gratis, semua yang hadir akan diberikan buku ini ya. Cuman ganti ongkos cetak. Pak, nggak apa-apa. Ini anak siapa? Oh iya. Pegang. Jangan dimarahin ya, anak-anak jangan dimarahin ketika di masjid ya. Kenapa? Nanti dia nggak mau ke masjid ya. Anak-anak jangan dimarahin di masjid, penting sekali. Saya tahun 1986 sudah ngajar anak-anak seperti ini. 1986 itu SMA. Udah ngajar di masjid Baitus Salam, komplek pasukan pengaman presiden. Ya, anak-anak yang segini ini lagi lucu-lucunya ya, dia datang ke masjid ya karena bapaknya berisik di rumah, bapaknya baru pulang, bapaknya dinas, anaknya berisik di rumah, bapaknya usir, berisik kamu, sana ke masjid gitu. Sampai di masjid anaknya berisik, kopralnya marahin lagi, berisik kamu, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Ya, mau kemana akhirnya tuh anak? Jadi kalau ada anak berisik jangan dimarahin, bapaknya aja yang kita tegur. Bapaknya yang kita tegur. Ngapa lo nggak bisa pegang anak lo? Anaknya jangan dimarahin. Ya. Makanya Pak, kalau saya nggak bohong-bohong nih Pak, ini kebiasaan dari kecil nih. Saya kalau umpamanya jalan pasti saya bawa permen atau coklat. Kenapa? Karena begitu ada anak yang berisik, saya kasih permen, saya kasih coklat. Mudah-mudahan masih ada nih. Beneran Pak, bukan ngomong doang. Saya kalau di masjid orang, saya datang anak-anak pada ngumpul.
Tuh kan coklat, tuh masih ada. Ini sayang. Sini jempol. Begini jadi bapak. Kasih anak lu biar diem. Ini jempol, coklat. Sini sayang, sini. Sini jempol, sini jempol. Nih, enak nih. Sini sayang. Tuh, ambil. Mana lagi ya? Vegan Heller mau nggak? Kehabisan kali ya. Beng-beng ada beng-beng biasanya beng-beng. Gue jadi sibuk sama lu nih gara-gara lu nih. Peluk anaknya, kasih dia beng-beng, coklat, top dan sebagainya, dia girang ya. Saya pengurus masjid begitu. Merbotnya mana merbotnya? Merbotnya mana merbotnya? Hati-hati Pak Merbot, hati-hati Pak Merbot. Dosa besar jariah untuk antum selama-lamanya ketika Anda usir anak ke masjid. Kemudian anak itu akhirnya nggak mau datang ke masjid. Akhirnya di memorinya ke masjid itu nggak asik. Kenapa? Karena diusir sama Merbot. Ente udah meninggal tapi itu anak tetap aja nggak mau ke masjid gara-gara dosa ente. Hati-hati Merbot. Ya, maka Merbot mesti dibekelin. Kalau bapak ibu peduli, ntar bawain dia top, beng-beng, coklat, silver queen, apa kayak segala. Anak-anak yang diem kasih hadiah, gitu loh ya. Baik, lumayan juga nih ngomong buat anak-anak. Rame. Bu, Pak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar daripada itu, yang membuat kita menjadi kenal Allah, kita jadi kenal Al-Quran, kita jadi beradab, kita jadi tahu hormat kepada orang tua, semua karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang mengajarkan kita semua. Kan nggak pernah ketemu Ustadz. Iya, beliau ajarkan kepada pertama di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di sanalah ada para pelopor, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mengajak orang pertama kali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum adalah orang pertama dewasa di luar keluarga yang masuk ke dalam agama Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah dia berselisih paham dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi tak mengatakan Abu Bakar yang benar, Umar yang salah, dan juga tidak mengatakan Umar yang benar, Abu Bakar yang salah. Nabi hanya naik ke mimbar dan berkata, apabila iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, maka lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Ada apa rahasianya dengan demikian? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain, beliau bersabda, umatku yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari mana Abu Bakar Siddiq mendapat keistimewaan itu? Ini ada hubungannya dengan kita cerita pahlawan. Sabar, ini pengantarnya. Saya harus cerita pahlawan di atas para pahlawan, di atas semua para pahlawan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun, nanti sampai saya cerita para pahlawan. Bentar. Oh, tadi panitia bilang Ustadz sampai 8:30 aja. Udah lewat nih. Ya udah nggak apa-apa, lewat dikit ya. Sedikit ya. Tadi panitia bilang Ustadz sampai 8:30. Sengaja nggak kasih jam. Ayah dipanggil itu, ayah nengok. Ayah gimana? Ibu bapak sekalian, kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapat keistimewaan dengan demikian? Karena dia pelopor. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Lihat. Ini yang terpenting dari apa yang ingin saya sampaikan. Rekam baik-baik dalam pikiran. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjuki satu jalan kebaikan, falahu mithlu ajrin fa'ilihi, maka baginya mendapatkan pahala bagi orang yang mengikutinya. Jadi orang yang mengikuti mendapat pahala, tidak dikurangi sedikit pun. Mithlu ajrin, tidak dikurangi sedikit pun.
pahalanya itu semisal persis. Maka kalau Abu Bakar Siddiq mengajak Abdurrahman bin Auf masuk Islam, karena Abdurrahman bin Auf masuk Islam karena jasa Abu Bakar Siddiq, maka 1 sen yang dikeluarkan Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar mendapatkan pahalanya 1 sen. 1 dinar, 1 dirham yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk Islam, tidak lain kecuali Abu Bakar mendapatkan 1 dinar 1 dirham, persis seperti itu. Bayangkan, 1 kali sujud Abdurrahman bin Auf, maka Abu Bakar Siddiq mendapatkan pahalanya. Melalui Abdurrahman bin Auf masuk Islam lagi, misalnya Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sujud, 1 kali sujud Zubair mendapat pahalanya, Abdurrahman bin Auf mendapat pahalanya, dan berkumpul Abu Bakar Siddiq pun mendapatkan pahalanya, karena Abu Bakarlah Abdurrahman masuk Islam, karena Abdurrahman juga mengajak Thalha dan mengajak Zubair. Bayangkan betapa tidak berkumpul semua di Abu Bakar Siddiq. Pantas kata Nabi, kalau iman 1 kota Madinah, di sana ada Abu Umar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Bilal, semuanya berkumpul kata Nabi. Dibandingkan dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Apa enggak dahsyat ini? Dan tidak berlaku di situ saja. Orang Jawa sujud, orang Jepara sujud kepada Allah, ternyata masuk Islamnya gara-gara Ratu Sima. Dan Ratu Sima masuk Islamnya gara-gara keluarga Muawiyah, dan keluarga Muawiyah masuk Islam karena keluarga Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan masuk Islam karena Abu Bakar Siddiq. Maka 1 orang Jepara sujud, Abu Bakar Siddiq masih mendapatkan pahalanya. Seperti multi level marketing begitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ketua masjid kita ini, beliau misalnya yang menyelenggarakan ini, yang mempelopori ini, siapapun di antara kita, kalau saya bilang tambahlah sholat sunnah, Bapak nambah sholat sunnah, saya mendapatkan pahalanya. Ketua DKM juga mendapatkan pahalanya, yang jemput juga mendapatkan pahalanya, tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak mau, suka nggak suka, emang begitu ketentuannya. Maka itu berkontribusilah. Maka saya tidak akan pernah lupa, setiap saya tampil saya doakan semua, bahkan yang ngetes mic, tes, kita doakan semua. Yang bawa meja, yang ngasih kopi, yang ngasih nasi kebuli tadi. Masya Allah. Hadirin, itulah kehebatan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan, Umar bin Khattab adalah seorang pelopor yang diberi gelar Al-Faruq, yang memberikan perubahan. Dari siapa Umar bin Khattab masuk Islam? Umar bin Khattab masuk Islam karena adiknya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab masuk Islam karena suaminya Ja'far bin Abi Thalib, dan masuk Islam karena sahabatnya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar masuk Islam karena ayahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ujungnya ke Abu Bakar lagi. Antum mau sebut siapa coba? Orang Cina masuk Islam. Orang Cina masuk Islam karena perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ikut dalam huru-hara dan keributan. Sa'ad bin Abi Waqqas memilih, seperti saudara kita dari Jamaatul Tabligh ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu keluar dari segala keributan. Dia hanya berpikir iman dan amal soleh. Dia dakwah dari pintu ke pintu, door to door. Dakwahnya dia sampai ke Guangzhou di Cina. Orang Cina masuk Islam dan dibunuh habis nanti sama keluarga Khan di tahun 711. Mereka eksodus lari, kemudian diterima oleh Raja Sri Indra Farman. Begitu ceritanya. Dan masuk ke Indonesia. Jadi kalau dibilang salah satu pendakwah di Indonesia itu orang Cina, bilang betul. Kita mesti jujur dengan sejarah. Bukan cuma para habaib yang menyiarkan Islam ke Indonesia, bukan hanya orang dari Gujarat yang menyiarkan Islam ke Indonesia, bukan hanya dari kalangan habaib dari Mekah, dari Yaman, dari Hadramut, tapi mesti jujur, orang Cina juga punya andil dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Wabil khusus orang Cina dari Guangzhou, dari Cina, dari yang didakwahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang diterima oleh Raja Sri Indra Farman di Palembang, Jambi tahun 718. Sa'ad bin Abi Waqqas mengajak orang-orang di Cina masuk Islam. Setiap orang yang sujud di Cina, maka yang mendapatkan pahalanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai detik ini, kuburan, makam daripada Sa'ad bin Abi Waqqas adanya di Cina. Dan dari siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam? Dari Abu Bakar Siddiq.
Abu Bakar Siddiq mendakwahi Sa'ad bin Abi Waqqas untuk masuk ke dalam agama Islam. Bayangkan, berkumpul di sana, tersimpul di sana. Antum mau cerita siapa lagi? Mau cerita orang Irak. Orang Irak masuk Islam karena Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah pahlawan yang membebaskan Irak. Abu Musa al-Ash'ari adalah pahlawan di zaman Umar bin Khattab yang membebaskan Tirkit dan sekitar Irak. Kalau sekarang Baghdad dan sebagainya. Mereka sujud, yang mendapatkan pahala adalah Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa al-Ash'ari ini kan jutaan orang udah. Abu Musa al-Ash'ari mendapatkannya dari mana? Masuk Islamnya dari mana? Dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari mana masuk Islamnya? Dari ujung-ujungnya ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk apa saya cerita ini? Sebentar sabar. Ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti kita pahami. Ada satu rangkaian tauhid akidah yang mengalir dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, terus saja mengalir. Dan ini pula yang mesti kita peringatin dari para sahabat-sahabat, daripada pahlawan-pahlawan saudara. Kita bisa begini karena merdeka. Dan setiap perjuangan tetesan dari orang yang merdeka itu, dari perjuangan para pahlawan itu, kita bisa bangun masjid. Di zaman Jepang, di zaman Belanda, kita bisa bangun masjid? Nggak bisa. Maka siapapun pahlawan yang turut andil dalam meneriakkan kalimat merdeka, maka dia pun mendapatkan pahala atas sujudnya kita di sini. Maka pantas Baitul Izzah menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi uswatun hasanah bagi semua masjid yang ada di Indonesia untuk membuat peringatan 17 Agustus dengan tablik akbar untuk memperingati jasa para pahlawan, saudara. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu semua, yang lebih penting dari itu, kita kenal aurat karena Rasulullah yang ajarkan. Betul apa tidak? Nabi mengajarkan Allahu Akbar, kalimat alif, ba, ta, sa. Kita kenal dari bapak kita dari gurunya, bapak kita dari kakeknya dari buyutnya dari terus ke atas sampai kepada sahabat Nabi, sahabat dari Rasulullah semua. Maka tidak berlebihan, Bu, ibu pakai jilbab karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Quran karena perjuangan Rasulullah. Ada masjid karena perjuangan Rasulullah. Kenal sejadah karena perjuangan Rasulullah. Kenal kopiah, kenal aurat karena perjuangan Rasulullah. Kita menghormati orang tua karena ikut pelajaran Rasulullah. Seorang suami mencintai istri karena perjuangan Rasulullah. Istri menghormati suami, dapat adab seperti itu karena ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal kalimat Allahu Akbar karena Rasulullah. Kita kenal kalimat subhanallah karena diajarkan. Kita kenal al-fatihah karena Rasulullah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dan tidak boleh dan jangan sampai terjadi ada seseorang yang kita cintai melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun orang tua. Bahkan apabila seluruh manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir untuk membantu kita di akhirat, tidak akan pernah diizinkan oleh Allah kecuali satu-satunya diizinkan yang bisa memberi syafaat. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the real hero yang bisa menyelamatkan kita. Allah Ustaz, iya Allah kita tahu, tetapi jangan lupa Allah izinkan, dan Allah hanya kepada Nabi Muhammad saja yang Allah izinkan itu. Tidak kepada Nabi Ibrahim, tidak kepada Nabi Musa, tidak kepada Nabi Isa, bahkan tidak kepada 25 Nabi dan Rasul. Apabila dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, seluruh Nabi berkumpul rame-rame untuk memberikan syafaat kepada kita, tidak bisa. Nggak tanggung-tanggung Pak. Seluruh malaikat, Mikail, Jibril, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, Malik, Israfil, Israel berkumpul semua malaikat bersama. Bahkan malaikat muqarrabin yang memanggul arasnya Allah berkumpul untuk memberikan syafaat dan meringankan hisab kita, tidak pernah bisa, saudara. Saya gabung seluruh Nabi dan Rasul, ditambah seluruh manusia dari Nabi Adam sampai dengan yang terakhir, ditambah seluruh malaikat, ditambah seluruh makhluk Allah untuk meringankan timbangan kita, demi Allah tidak diizinkan Allah, dan tidak bisa kecuali satu-satunya makhluk yang diizinkan untuk membantu, untuk memberikan syafaat kepada kita, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Silahkan buka berbagai macam hadis yang kita baca. Datanglah sekelompok umat di alam barzah kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, engkau Khalilullah, mintalah kepada Allah nasib kita bagaimana. Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa. Ibrahim hanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari ini Tuhanku marah yang belum pernah seperti hari ini, karena aku pernah berbohong di dunia. Mintalah kepada Nabi Musa, pergilah kalian ke Nabi Musa, dialah kalamullah. Sekelompok umat ini hadis sahih riwayat Muslim. Sekelompok umat ini lari kepada Nabi Musa, dan ketika berjumpa dengan Nabi Musa, sekelompok umat yang sudah di alam barzah, yang sudah wafat dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir ini, ya Nabi Allah Musa, engkau kalamullah, bantulah kami, syafaatkan kepada kami, mintalah kepada Allah untuk menentukan nasib ini. Kurang lebih bermakna sedemikian. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tuhanku hari ini marah yang belum pernah seperti hari ini. Mintalah kalian kepada Nabi Isa, karena aku dulu di dunia pernah membunuh manusia tanpa hak. Mereka lari kepada Nabi Isa. Mereka bertanya lagi, ya Nabi Isa, engkaulah ruhullah, mintalah kepada Allah, bagaimana nasib kami ini? Minta dan syafaatkanlah kepada kami. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi, diriku, aku nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena aku umatku menuhankan aku, dan hari ini Tuhanku marah yang belum seperti hari ini. Pergilah kalian kepada kekasih sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kalian kepada khatamal anbiya wal mursalin, ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka lari semuanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini di dalamnya ada umat Nabi Adam, di dalamnya ada umat Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semuanya berkumpul sampai manusia yang terakhir meninggal itu berkumpul. Dan apa yang dilakukan Nabi? Rasulullah hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah hanya berucap, ummati, ummati, ummati. Terdengar suara, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, au kama qala Rasulullah sallallahu, angkat, irfa ra'saka, angkat kepalamu, ud'uni astajib lakum, minta niscaya kau akan diberi. Ada apa minta? Beliau hanya mengucap ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Seketika juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, untuk menyegerakan amal dan perhitungan semua amal soleh. Bayangkan, seolah-olah kiamat itu menunggu restu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka tidak pantaslah kalau kita tidak menjadikan beliau barometer. Antum mau mencintai seseorang, apakah orang itu mencintai Nabi? Tidak. Antum memilih pemimpin, apakah orang itu mencintai Nabi apa tidak? Antum mau pilih mantu, apakah orang itu mencintai Nabi apa tidak? Antum memilih suami, apakah orang itu mencintai Nabi apa tidak? Antum mau memilih istri, apakah orang itu mencintai Nabi apa tidak? Antum mau nyari kerja, apakah bosnya mencintai Nabi apa tidak? Antum memilih presiden, apakah dia mencintai Nabi apa tidak? Itu patokannya, itu barometernya, titik, no doubt, tidak ada keraguan sedikit pun. Pegang baik-baik apa yang ini disampaikan, rekam baik-baik, gigit dengan gigi geraham. Barometernya tidak lain tidak bukanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita begini karena beliau, kita kenal Quran karena beliau, kita kenal alif ba ta sa jim karena beliau, kita tahu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa karena beliau, kita bisa sujud karena beliau, kita bisa ruku karena beliau, kita bisa doa iftitah karena beliau, kita kenal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karena beliau. Kita nggak jadi manusia barbar karena beliau. Kita jadi hormat sama orang tua karena ikut beliau. Kita menjadi cinta kepada keluarga, anak, istri karena beliau. Kita tahu akhlak karena beliau. Bayangkan saudara, masa iya gitu loh kita bisa mengkhianati perjuangannya? Masa iya? Tidak mungkin kita bisa mengkhianati perjuangan, dan tidak mungkin juga keluar dari mulut ini hinaan dan cacian. Tidak mungkin juga orang yang mencintai Nabi keluar dari kata-katanya yang tidak baik dalam rangka menuduh saudaranya sendiri. Tidak mungkin saudara. Hadirin yang dimulakan Allah, pegang ini baik-baik, jangan mau diadu domba,
cintai Rasulullah, ikuti ajarannya dan setialah kepadanya. Insya Allah selamat di kandung badan. Kita begini karena Rasul. Kita kenal Quran, saya ulangi lagi, kita kenal adab karena Rasul. Kita kenal semua karena Rasulullah. Karena itu kita menghormati pahlawan pun karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua memperjuangkan itu loh. Dan yang hadir ke kita adalah cucu-cucunya. Tadi ketua yayasan telah menyampaikan beberapa hal dan saya mencatat sebelum kesini beberapa hal tentang dahsyatnya para pahlawan kemerdekaan. Ya, yang pertama saya ceritakan ini adalah Al-Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Perjuangan Habib Idrus kemudian dilanjutkan oleh cucunya, yaitu Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Beliau wafat pada tanggal 3 Agustus. Sebagai penghormatan masyarakat se-Sulawesi Tengah mengibarkan bendera setengah tiang. Kepergiannya menjadi duka yang banyak di kalangan, karena sebagai ketua utama Al-Khairat, beliau turut membantu pemerintah menjaga kedamaian, keharmonisan antar umat beragama. Dialah sang cucu yang menjaga perdamaian dan keamanan di Indonesia. Berikutnya adalah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Jufri. Beliau adalah penggagas bendera sang saka merah putih. Beliau adalah ulama besar kelahiran Tarim di Hadramut yang memperjuangkan pendidikan Islam di Sulawesi Tengah dan mendirikan lembaga pendidikan Al-Khairat. Sebagai penghormatan, nama beliau diabadikan di Bandara Mutiara Sis, yaitu Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu. Pahlawan berikutnya adalah Al-Habib Ahmad Assegaf. Beliau merintis melalui tulisan, seorang wartawan, sejarawan dan sastrawan. Dengan kemampuannya beliau menyerang pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Beliau juga pelopor berdirinya Rabithah Alawiyah. Lewat kasidah, syair dan karangannya beliau berperan memberi dukungan umat Islam untuk menghadapi para penjajah. Berikutnya adalah Al-Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau menentukan hari proklamasi. Pada waktu itu sebelum memproklamirkan kemerdekaan, Presiden Bung Karno terlebih dahulu menemui Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang untuk meminta pendapat, meminta restu. Bahkan ketika masa perjuangan, Bung Karno menginap di rumahnya selama 4 bulan bersama istrinya, ya, Ibu Fatmawati. Dan selama itulah mendapatkan pendidikan langsung dari Al-Habib Ali bin Al-Habsyi Kuitang. Berikutnya Sultan Hamid Al-Gadri II. Dialah yang merancang lambang burung Garuda. Syarif Abdul Hamid Al-Gadri atau Sultan Hamid II adalah putra sulung Sultan Pontianak ke-6. Sultan Syarif Muhammad bin Yusuf Al-Gadri inilah selama jabatannya beliau menjadi menteri negara. Beliau ditugaskan oleh Presiden Bung Karno untuk merancang dan merumuskan gambar lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Berikutnya adalah pahlawan yang luar biasa yang bernama Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar, yang kita kenal dengan nama Hak Mutahar. Beliaulah yang berkarir di instansi pemerintah, yang menguasai 6 bahasa secara aktif. Kita kenal lagu-lagu kemerdekaan adalah sebagian besar dari ciptaan Al-Habib Sayyid Muhammad Hussein bin Salim Al-Mutahar. Berikutnya masih banyak lagi, kalau saya bacakan satu persatu nggak akan cukup ini sampai nanti. Karenanya kita cukup sampaikan bahwa perjuangan ini jangan sampai dinodai. Darah kami ini kalau dibelah isinya itu adalah merah putih. Hati kami ini kalau dibelah isinya Pancasila dan NKRI, karena semuanya ikut berjuang dalam rangka menjadikan negara kita ini negara yang merdeka. Jadi jangan dicurigai terus, mau mendirikan apalah, mau bergabung dengan apalah, dan seterusnya dan seterusnya. Kecurigaan ini terus, percayalah, akan membuat bangsa ini terpuruk dan hancur. Tidak harmonisnya antara ulama dan umara adalah biang keladi hancurnya suatu negeri. Apakah tidak cukup pelajaran buat kita? Ibrahim alaihissalatu wassalam itu mau dicelakai oleh umaroknya zaman itu, yaitu Namrud. Ketidakharmonisan antara ulama zaman itu Ibrahim dengan pemimpin zaman itu Namrud membuat berantakanlah bangsa Babilonia, dan Allah pasti menyelamatkan hambanya yang soleh. Ketika tidak terjadi harmonis antara ulama dan umara, tunggu hancurnya negara itu. Ketika terjadi harmonis akan langgeng walaupun beda akidah. Lihat Raja Ramses dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diangkat sebagai bendaharawan istana,
dan akhirnya apa? Kompak tuh dan makmur negara Mesir, bahkan menjadi tempat mintanya semua negara-negara di sekitarnya. Lihatlah betapa kompaknya ya Raja Tolut dengan Nabi Daud. Ya, bahkan Nabi Daud diangkat sebagai mantunya Raja Tolut dan kemudian dilanjutkan dengan Raja Nabi Sulaiman. Makmur negara itu. Ketika ulama dan umaranya bersatu, makmur. Ketika berpecah belah, berantakan dan tunggu hancurnya. Lihatlah betapa Fir'aun sebagai umarok zaman itu jahat sekali dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ulama zaman itu. Apa yang terjadi? Hancur berantakan itu hulu balangnya semua, berantakan dalam waktu satu hari, raja dan semua pasukannya. Apa nggak cukup contoh seperti ini? Ulama dan umarok bersatu. Kita merdeka juga adanya karena BKR, Badan Keamanan Rakyat, tentara-tentara dengan para alim ulama. Silahkan buka keputusan Presiden Soeharto, saya lupa nomornya, daftar pahlawan nasional. Silahkan dibuka dan bacakanlah siapa di situ. Hampir semuanya itu adalah para kiai, para habaib, para ulama atau para TNI Polri, atau dalam zaman dulu namanya BKR, ya. Kemudian TKR, kemudian ABRI, kemudian terpisah TNI Polri, kemudian Polrinya diacak-acak. Nyinggung dikit, nyempong dikit, nyempong. Iya bu, iya bu, apaan? Ceritakan apa yang saya ceritakan ini untuk anak-anak supaya dia paham gitu loh sejarah. Bawa nih buku saya nih, saya taruh di luar tuh ya. Ya, ada di luar bukunya. Saya tuliskan dengan lengkap dan detail jejak para sahabat, jejak para pahlawan. Ya, ibu-ibu sekalian, bawa pulang ke rumah gratis. Ya, cuman ganti ongkos cetak. Ya penting gitu loh, agar tersebar luas. Bohong kalau Islam dikatakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India. Bohong. Enggak benar seperti itu. Saya tulis di sana. Bahkan saya luruskan. Bohong kalau Siti Hajar itu seorang budak. Justru dia anak Raja Hiksos yang dinikah oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim bukan menikahi budak. Ibrahim menikahi anak raja namanya Siti Hajar. Silahkan dibuka. Saya cantumkan puluhan kitab, seratusan kitab, bahkan 160-an kitab saya cantumkan untuk menyusun buku ini. Buku yang sangat langka dan berharga. Sebarkan kalau perlu, bawa 10 Ustaz ya, ambil 10. Kirimkan ke saudaramu yang di Aceh, kirimkan dengan saudaramu di Kalimantan. Jangan pelit-pelit buat ilmu. Kirimkan supaya mereka paham Islam masuk ke Indonesia, biar kita ngerti para pahlawan yang berjuang. Siapa-siapa mereka saya cantumkan dengan sangat detail di buku ini. Bahkan sampai aksi tolak RUU HIP. Siapa yang terlibat dalam aksi 212 saya cantumkan di sini semua. Apa hubungannya Ustadz? Ya ada hubungannya, karena ingin menegakkan Pancasila dan karena kita nggak rela Pancasila diperas-peras, karena kita nggak rela ketuhanan yang Maha Esa digeser-geser. Itu kan aksi tolak RUU HIP. Harus tetap ketuhanan yang Maha Esa sebagai panglima. Pasal 29 nggak boleh berubah. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila nggak boleh berubah karena kita menyadari Indonesia bukan cuma milik orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Protestan, ada Konghucu di negara ini. Dan bukan hanya milik orang Jawa. Ada orang Sumatera, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Dayak, ada orang Papua, ada orang Bali, ada orang NTB dan seterusnya. Karena itu kita pakai, walaupun berbeda-beda tetap satu. Dicengkram di kaki burung Garuda, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang saya sampaikan ini adalah ayat Allah, firman Allah. Bhinneka Tunggal Ika itu surat Al-Hujurat ayat 13. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk ta'aruf. Semua ayat Allah. Begitu juga Pancasila. Ayat yang pertama ayat Allah, ketuhanan yang Maha Esa mutlak, itu qul huwallahu ahad. Sampai dengan keadilan sosial. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Lihat dong betapa dahsyatnya para pendiri negara ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan Piagam Madinah. Hampir semua butir-butir itu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita. Pasal 33 itu hadis Nabi.
bahwa bumi, air dan yang terkandung di dalamnya itu dipergunakan milik rakyat dan dipergunakan sebesar-besar untuk milik negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu hadis Nabi. Ada 3 hal kata Nabi yang tidak boleh dikuasai oleh perorangan, yaitu air, minyak bumi maksudnya. Itu hadis Nabi. Hutan dan yang terkandung di dalamnya, itu hadis Nabi, Pak. Antum mau bicara apa semua? Mau bicara soal pasal keamanan, pasal 6, pasal 7. Itu perjanjian Madinah. Apabila negara dalam bahaya, Piagam Madinah pasal 13, 14, 15. Apabila negara dalam bahaya, maka baik orang Islam maupun orang yang bukan Islam yang tinggal di kota Madinah harus bersatu padu melawan musuh. Bahkan penempatan pertahanan keamanan untuk menerapkan paspor dan visa, itu hadis Nabi Muhammad. Piagam Madinah pasal yang ke-42, 43. Apabila orang di luar kota Madinah hendak masuk, harus lapor. Apabila orang warga Madinah keluar masuk, tidak perlu lapor. Ini kan Nabi menerapkan visa, menerapkan paspor. Coba bayangkan. Jangan-jangan baru dengar ini. Nabi menyatukan, sering sekali kita dengar ulama, kiai, dai, para penceramah berkata Nabi menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Sering dengar begitu? Sering dengar begitu? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, itu koma. Sayang 1000 kali sayang. Penceramahnya, dainya belum memahami lebih dalam lagi bahwa yang Nabi satukan bukan antara orang Islam saja. Yang Nabi satukan, Yahudi dan Nasrani juga disatukan. Itulah pasal 2 sampai dengan pasal 9 Piagam Madinah. Suku-suku di Yahudi disatukan sama Nabi. Antar Nasrani, antar Yahudi disatukan sama Nabi. Jadi Nabi bukan hanya mempersatukan orang Islam, Nabi menyatukan semua orang. Nabi menyatukan semua suku. Pantas kalau kita katakan Nabilah Bapak Pemersatu dunia. Jadi kita menghormati para pahlawan, juga mengerti perjuangan Nabi. Jadi imbang. Para pendiri negara ini paham itu, dan dia masukkan dalam butir-butir Pancasila dan UUD 45. Sayang sekali mereka, para pemimpin-pemimpin kita saat ini melakukan kesalahan, kebohongan, apa saya nggak bisa bilang. Tapi mereka selalu berkata UUD 45, UUD 45, UUD 45. Yang mana? Udah dirubah 3 kali, 4 kali. Terakhir dirubah tahun 2002. Pancasila nggak dirubah, tapi esensinya UUD 45 udah nggak ada. Udah dirubah-rubah, Pak. Presiden adalah orang Islam dan Indonesia asli. Islamnya nggak ada. Tinggal presiden adalah orang Indonesia asli. Dicoret lagi, presiden adalah orang berstatus warga negara Indonesia. Apa coba? Dan umat Islam yang sebegini banyak tidak sanggup merubahnya itu kembali. La haula wala quwata illa billah. Udah jam 9, saya buka forum tanya jawab. Silahkan. Nggak ada? Baik, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita menghormati para pahlawan yang telah berjasa bagi negara ini wajib. Dan jangan pernah melupakan, di atas itu semua ada Nabi Muhammad SAW. Bukan saya banding-bandingkan, jangan salah. Nabi Muhammad uncomparable, tidak bisa dibandingkan, karena beliau khatamul anbiya wal mursalin. Yang saya maksudkan, kita menghormati, memuliakan para pahlawan, jangan lupa juga menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, karena perjuangan Nabi dan sahabatnya lah yang membuat para pahlawan meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Baik, silakan. Ada mau nanya lagi, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Berarti udah jelas. Ya Bu. Lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak kelihatan mukanya. Oh ente.
Siap. Tapi saya Pak, jamaah Baitul Izzah ajak kirim Pak. Az-Zakirin dan Baitul Izzah. Siap. Nama Pak? Kesana 2 hari, 3 hari. Jadi. Mungkin ada beberapa yang saya ingin tahu. Siap. Kiai atau Pak Ustaz. Yang pertama, tentunya kita semua ini mengingatkan tentang sejarah-sejarah Ya. masuknya Islam di Indonesia Siap. dan juga perkembangan Islam di Indonesia. Ya. Yang pertama saya ingin tahu itu duluan mana Pak? Istilah hukum di Indonesia itu kan ada 4. Satu itu undang-undang. Undang-undang. Iya, yang berdasarkan undang-undang peraturannya. Yang kedua itu hukum adat atau adat reh atau kebiasaan. Yang ketiga itu hukum hukum perjanjian. Nah, ini yang saya sampai saat ini belum bisa karena banyak pendapat bahwa hukum Islam itu ada yang menyebutkan para ahli itu duluan hukum Islam. Tapi ada juga yang menyebutkan duluan hukum adat. Nah, ini satu tanda penting di sini karena itu akan berkaitan dengan untuk mengisi kemerdekaan itu perlu ada pimpinan yang tahu sejarah juga yang tahu keadaan masyarakat atau warga adat yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang dari awal mendengarkan Pak Anton meriwayatkan atau sejarah para pahlawan yang pengorbanan terhadap baik material, tenaga dan pemikiran. Jadi saya memang belum mendengarkan seperti apa sekarang itu setelah tahu sejarah dan pengorbanan dalam mengisi kemerdekaan itu, dan kita tahu banyak permasalahan. Tentunya semua orang atau keluarga yang mengetahui bahwa sumber daya alam atau sumber daya manusia cukup besar gitu. Dan kita juga merdeka udah dari tahun 45, startnya itu dari tahun 45. Tapi konsep apa kira-kira menurut Pak Dr. supaya kita tetap, karena ada berpendapat teori para ahli ekonomi, sosial dan budaya. Ini sebetulnya kita itu salah pengelolaan. Kalau bicara salah pengelolaan itu berarti pemimpinnya para ahli. Nah, mungkin saya sedikit aja 2 aja. Kalau saya boleh banyak mungkin agak panjang. Baik, kalau panjang-panjang kita berdua aja, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal yang pertama, Pak, saya jawab dengan satu kata, Pak. Ada kompilasi hukum adat. Dan ini udah dirangkum. Tidak ada lagi, Pak, perdebatan mana lebih dulu hukum adat. Tidak ada lagi perdebatan mana lebih dulu hukum Islam. Ada kompilasi hukum Islam, Pak. Nah, kompilasi inilah yang dipakai, yang diamanahkan menjadi sebuah undang-undang. Dan hierarkinya di negara kita nomor tinggi Pancasila dan UUD 45. Di bawahnya baru undang-undang, di bawahnya baru peraturan pemerintah, di bawahnya lagi baru peraturan presiden, di bawahnya lagi baru pergub dan perda dan seterusnya. Itu yang berlaku. Di dalamnya telah terjadi kompilasi, Pak. Gitu. Bapak mau bicara soal waris, ada. Bapak mau bicara soal hukum, ada semuanya. Sehingga ditutup perdebatan mana yang lebih dulu itu dengan kompilasi. Dengan cara seperti itulah, Pak, kita bisa bersatu. Karena kalau main dulu-duluan pasti repot dan akhirnya mana yang mau dipakai. Tadi saya sudah singgung, di negara ini bukan milik orang Islam semata, ada agama-agama lain, dan dalam catatan sejarah Rasulullah mengamanahkan itu. Sampai detik ini, Pak, kalau mau cerita hukum ya hukum Islam tentunya ya. Ini contoh, Pak, contoh. Ada satu perjanjian, Pak, yang namanya Wa'dal Umariyah. Perjanjian itu ditulis oleh Umar bin Khattab sesuai dengan amanah Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Wajib atas kamu ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Salah satu butir perjanjian yang ditulis oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab menentukan sampai sekarang berlaku, Pak. Nggak bisa nggak berlaku, nggak boleh nggak berlaku, dan nggak boleh nggak taat. Karena tidak ada satupun orang yang berani sedunia membatalkan perjanjian Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Pada waktu pembebasan Baitul Maqdis, pemimpin Islam itu harus menghormati
menjaga gereja-gereja, menjaga salib-salib, menghormati para pendeta-pendeta, rahib-rahib, sinagoga-sinagoga. Tuh kalau umpamanya. Dan kita udah ada dimasukkan dalam pasal 29 gitu loh. Sehingga pertanyaan Bapak mana yang lebih dulu? Hukum adat, hukum Islam, tenang, semua udah masuk dalam UUD 45. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab masuk pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk mengamalkan dan bergerak agama dan percaya masing-masing. Itu berasal dari Wa'dal Umariyah, perjanjian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjamin tidak boleh dipaksa untuk ikut dalam suatu agama, dan negara mesti memberikan mereka kebebasan beribadah. Yang jamin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan itu karena Umar bin Khattab taat sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa mengganggu mereka non muslim sama dengan menggangguku, kata Nabi Muhammad. Siapa yang memusuhi mereka, aku menjadi musuhnya di hari kiamat. Itu sebuah contoh, telah terjadi semuanya, kompilasinya masuk ke dalam UUD dan Pancasila. Begitu. Pertanyaan Bapak yang kedua, gue lupa. Oh, mengenai pengelolaan negara, Bapak udah jawab sendiri, pemimpinnya yang kagak bisa. Coba sorot kamera ke mukanya. Negara kita udah cukup Pak, undang-undang, kebanyakan peraturan Pak, bahkan udah cukup. Ya, salah kelola. Pasal 33 aja Pak. Ya, pasal 33. Negara, bumi, air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu milik negara. Sekarang milik siapa? Swasta. Berarti pemerintah kita menjalankan UUD 45 enggak? Menjalankan enggak? Lu yang jawab ya, bukan gue ya. Kalau presidennya kuat, cukup ketok palu, tok tok tok, ini milik negara, mau apa? Saya ambil. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, undang-undang tertinggi di negara ini, itu milik negara. Kalian terlalu serakah. Beres Pak. Tuh kalau presidennya kuat, kalau presidennya berani, makmur negara kita. Freeport, mau lu bikin perjanjian apa kek, ini punya negara. Dikucilkan dunia internasional sebodoh yang pasti akan butuh. Amerika pergi, Eropa masuk. Terbukti pada waktu Presiden Habibie, Amerika pergi, Eropa pada masuk semua kemari. Dolar langsung stabil dari 14.000 balik ke 7.000 hanya dalam waktu 2 bulan. Apa tunggu gue jadi presiden? Amin, orang bercanda loh. Minimal menteri Pak. Gitu Pak, kalau menteri di tangan. Gitu Pak, ya. Jadi kalau kita kembali ke UUD 45, ya, batalin Undang-Undang 2002, batalin Undang-Undang tahun 2001, batalin itu semua tuh, tahun 2000, 2001, 2022, batalin semua. Balik lagi ke asli Pancasila dan UUD 45, makmur. Terapkan secara murni dan konsekuen. Kagak ada oligarki. Dulu almarhum Pak Harto membolehkan mereka usaha, tapi hanya satu bidang, nggak boleh kayak sekarang dari hulu ke hilir punya dia semua. Nggak boleh begitu ceritanya, ya. Bapak bikin saya emosi sih. Provokator juga dia ya. Ayo cepetan ibu-ibu. Yang bertanya dapat hadiah, Pak dapat hadiah dari saya. Ini kopi Babe Haikal, kopi Maulid. Maaf, Bapak udah berkeluarga kan Pak? Udah kan? Nah ini hadiah buat Bapak karena bertanya. Ya, kopi Babe Haikal. Tolong Bapak minumnya 2 jam sebelum. Nah, paham kan? Saya nggak bisa jelasin. Ada anak kecil di mari nih. Bu, kalau mau membahagiakan dirimu, tolong bawa pulang ini, kasih hadiah suaminya. Tapi jangan diseduh, digodok. Ya, jangan diseduh, digodok. Digodok. Air mendidih ya, udah mendidih, baru taruh ini 2 sendok. Dah, udah dah. Kasih gula batu, kasih gula aren, ya. Top, ambil di belakang ntar, ya. Hadiah. 1 dir, hadiah dir buat yang nanya.
Ada lagi yang nanya, tapi nggak dapat hadiah ya? Abi cuma nato di sini dipromosiin tuh. Silakan. Pak, hati-hati ya Pak ya. Ini kopi hati-hati ya. Bikin alif terus, nggak bakal wow Pak, alif terus, tahu ya? Paham ya? Alif terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini saya studi istilah dari Blok Raudhah. Blok Raudhah. Masya Allah, Raudhah binti Ahli Jannah. Oke, berarti kalau kita mendengar runut ceritanya Siap. pada saat Islam masuk di Indonesia, dimulai dari Baros setelah 2 tahun Rasulullah meninggal, kemudian sampai dengan saat ini, sambungannya kalau saya melihat seperti raja-raja di Jawa. Raja-raja di Jawa Mataram Kuno, Iya. itu sampai dengan Jogja ya Pak Ustaz. Ya. Itu para sultannya gelarnya adalah Khalifatullah. Khalifatullah ing tanah Jawa. Ya. Khalifatullah ing tanah Jawi. Betul ya. Artinya apakah ada sambungannya dengan kekhalifahan dalam penataan bernegara di kerajaan-kerajaan di Indonesia? Iya dong. Betul. Kemudian refleksinya bagaimana dan aplikasinya seperti apa untuk mengisi kemerdekaan di zaman modern seperti ini. Baik. Yang penuh dengan oligarki. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri Pak mengakui ketika beliau menjadi raja Khalifatullah ing tanah Jawi, bagian daripada Kesultanan Turki pada zaman itu. Tetapi Pak, perlu digarisbawahi sedikit nih orang-orang yang memahami semata-mata banyak emosi saja. Kesultanan itu sudah runtuh. Itu yang mereka lupa. Kesultanan Turki itu sudah runtuh. Awalnya memang bagian dan runtuh pada tahun 1924. Maka semuanya terlepas. Boleh nggak runtuh? Ya boleh aja, qadarullah kok. Karena tidak ada bentuk baku negara dalam Islam. Bahkan perbedaan sistem pemerintahan antara 3 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq menerapkan sistem pemerintahan khalifah, maka dia dipanggil Khalifatul Rasulullah. Umar bin Khattab menerapkan sistem pemerintahan imarah, maka dia dipanggil Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib menerapkan pemerintahan imamiyah, maka dia dipanggil Imam Ali. Imamah, imarah, khalifah adalah 3 sistem pemerintahan yang berbeda. Bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang benar yang mana? Semua benar, karena tidak ada bentuk baku dalam Islam. Seperti Bapak mau latihan silat, mau latihan taekwondo, mau latihan karate, mau latihan kempo, nggak ada masalah, itu untuk perlindungan diri. Maka dari itu Pak, sistem pemerintahan yang baku tidak ada dalam Islam. Yang ada musyawarah. Apa yang diamanahkan itu mau bikin apa? Mau bikin republik? Boleh, contohnya Irak. Mau bikin monarki? Boleh, contohnya Jordania. Mau bikin kerajaan? Boleh, contohnya Saudi Arabia. Mau bikin perdana menteri? Boleh, contohnya Malaysia. Mau bikin mutlak keturunan kerajaan? Boleh, namanya Brunei Darussalam. Dan kita memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya boleh selama itu musyawarah. Itu dalam Islam. Rasulullah ketika wafat tidak menunjuk pemimpin setelahnya, tapi menyerahkan kepada musyawarah. Berbeda dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada Ismail dan Ishak. Ismail di Mekah, Ishak di Palestina. Begitu juga Nabi Daud, lanjutannya Nabi Yusuf. Begitu juga Nabi Musa, lanjutannya Nabi Harun. Begitu juga Nabi Zakaria, lanjutkan Nabi Yahya. Nabi Yahya lanjutkan Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad tidak dilanjutkan siapa-siapa, karena Nabi Muhammad melepaskan kepada musyawarah. Syiah Rafidah yang kekeh harusnya kepada Sayyidina Ali. Jadi dalam Islam semuanya boleh Pak. Apa yang harusnya diperintahkan dalam Islam? Lihat yang dimintanya dari zaman
Khalifah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam khutbah kedua meminta kepada semua khatib yang sampai sekarang kita ikut Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya. Apa itu? Ayuhan nas. Di akhir khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu dari zaman pemerintahan Khalifah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 1187 sampai sekarang. Kenapa? Karena harus dibacakan itu. Sistem pemerintahan apapun, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil dan berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Itu kan bacaan, ketika dibaca begitu yang ngantuk-ngantuk pada melek kan. Udah mau kelar khatibnya gitu kan. Begitulah kurang lebih jawaban saya untuk Bapak. Insyaallah mencerahkan. Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh udah nguap tuh. Ibu nguap barusan kelihatan dari sini. Ibu yang baju hitam, jilbab hitam yang sampai ketarik saya, kepala saya buruh gitu ya. Baik, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, saya juga di belakang nih membawa satu Al-Qur'anul Karim. Saya harus umumkan ini, harus menjadi kebanggaan umat Islam Indonesia, karena Quran ini satu-satunya di dunia. Dan alhamdulillah Al-Fakir bersama Ustadz Sarif Niskala sebagai penemu dan pengembang. Quran ini satu-satunya di dunia, dan kami buat setiap ayat dengan kode. Satu ayat kode, satu ayat kode, satu ayat kode. Kalau Bapak Ibu sedang ngaji, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa sih artinya? Ada scanner, ada barcode. Silahkan install dan klik di barcode. Mau lihat tafsir Jalalain ada, melihat tafsir Al-Maraghi ada, melihat tafsir Ibnu Katsir ada, melihat tafsir Al-Maududi ada, bahasa Inggris ada, suaranya ada, bahasa Arabnya ada, lengkap semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sengaja kami buat untuk memudahkan dan untuk berinteraksi dengan Quran secara asyik. Kecil setipis ini memang, tapi manfaatnya luar biasa. Lebih berat daripada 32 jilid tafsir. Ya, harganya 7.200.000. Mahal ya. Tapi hari ini gratis lagi. Ganti ongkos cetak doang. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kita doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ala hazin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizil Fatihah. Ya Allah ya Rabbi, iftah lana abwabal khair wa ja'alna min ahlil khair. Ya Allah ya Rabbi, berkumpul kami kali ini, ada yang berpasangan suami istri, jadikanlah mereka sakinah mawaddah warahmah. Yang istrinya tidak hadir, suaminya yang hadir, jadikanlah mereka pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Yang istrinya hadir, suaminya tidak hadir, jadikanlah mereka pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Yang hanya memiliki diri sendiri, yang tidak memiliki istri, kirimkan istri yang terbaik baginya ya Allah. Yang tidak memiliki suami, kirimkan jodoh yang terbaik ya Allah. Dan jadikanlah semuanya sakinah mawaddah warahmah wa sihah wa istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, subhanaka wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wa lahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah